Maaf sebentar, ada teknis. Oke. Oh, kebalik. Oke, selamat malam semuanya. Teman-teman dengar suara saya tidak? Aman, Pak. Oke, saya coba langsung share screen. Iya. Screen-nya kelihatan? Sudah terlihat, Pak. Terlihat ya. Bentar, saya buka chatnya. Oke. Oke, sekali lagi selamat malam ya semuanya. Terakhir kita udah coba mengenal itu SQL itu apa ya, dan kenapa sih kita butuh SQL ya. Jadi ada beberapa skill SQL itu sangat diperlukan sekali, terutama di era digital saat ini ya. Banyak kebutuhan praktisi data ya. Dan data juga salah satunya juga perlu diamankan ya. Seperti yang sekarang lagi heboh, banyak banget berita-berita tentang Republik Indonesia, datanya pada bocor. Nah, itu mungkin keteledoran ya, baik di sisi pengguna, sisi pembuat aplikasi, termasuk juga infrastruktur ya, juga penting. Dan yang terakhir ini DBA juga. Kadang database itu boleh nggak sih diakses secara publik gitu. Ya. Itu juga perlu diperhatikan. Nah, suaranya kurang jelas ya. Saya coba setting sebentar. Sudah. Mungkin suaranya aja. Lebih jelas nggak? Di saya aman, Pak. Aman ya? Oke. Kita lanjut. Materi hari ini tentang query database ya. Query database. Tapi hari ini kita belajar query database dasar dulu. Jadi besok itu lanjutannya. Ya. Learning outcome-nya peserta dapat memahami konsep DDL, DML, dan DCL. Ya. Terus peserta dapat melakukan proses DDL, DML, dan DCL. Agenda hari ini konsep DDL, DML, DCL. DDL itu apa sih? Data Definition Language. DML itu Data Manipulation Language. DCL itu Data Control Language. Ya. Ini konsep DDL, DML, dan DCL. Ya. Ini secara teoritis perintah-perintah database itu terbagi atas 3. Yang pertama DDL, 2 DML, 3 DCL. DDL itu apa sih? Yaitu Data Definition Language. Merupakan perintah SQL yang berhubungan dengan pendefinisian suatu struktur data atau struktur database. Ya. Biasa perintahnya dimulai dengan perintah create, rename, alter, atau drop. Create itu untuk membuat, rename itu untuk mengubah nama, alter itu mengubah strukturnya, kalau drop berarti dihapus. Yang kedua DML, Data Manipulation Language, merupakan perintah SQL yang berhubungan dengan manipulasi atau pengolahan data dalam database. Biasa dimulai dengan perintah select, insert, update,
delete. Select itu mengambil data, ya, insert, memasukkan data, update itu mengubah data, delete menghapus data. Ya. Terus ada satu lagi DCL, Data Control Language. Biasa digunakan untuk merubah hak akses, memberikan role, dan isu lain yang berhubungan dengan keamanan database. Seperti yang tadi saya bilang ya. Jadi kalau pakai DBMS, salah satu kelebihannya adalah adanya keamanan, ya, yaitu perintahnya grant dan revoke. Cuma untuk perintah DCL ini kita mungkin nggak terlalu bahas banget ya. Kenapa? Karena yang paling sering dipakai itu nanti DDL dan DML. DDL, Data Definition Language. Contoh penggunaannya itu adalah pembuatan database. Biasa dimulai dengan perintah create, lalu dilanjutkan database. Juga bisa bikin create function. Ya. Mungkin yang pernah tahu programming, nah di database juga bisa bikin function. Di programming juga ada function, hampir-hampir sama. Ya. Terus ada create index. Create index itu apa? Untuk membuat indeks supaya akses datanya bisa lebih cepat. Ya, ini nanti salah satu materi tentang tuning performance. Jadi mempercepat akses ke data itu salah satunya adalah penggunaan indeks. Create prosedur. Nah, perintah-perintah itu disatukan dalam satu prosedur, itu namanya store prosedur. Pembuatannya bagaimana? Perintahnya adalah create prosedur. Terus ada create trigger. Apa itu trigger? Trigger itu kayak pemicu ya. Jadi kalau ada satu data masuk bisa mempengaruhi data yang lain. Itu namanya trigger. Cara pembuatannya create trigger. Ya. Terus ada create view. Create view itu apa? Ini adalah bayangan dari sebuah tabel. Dan biasanya create view itu bisa menggunakan sekaligus beberapa tabel. Ya. Perintahnya yaitu create view. Terus ada create table. Ya, create table berarti membuat tabel. Oke, selanjutnya ada rename. Tabel itu bisa dirubah namanya. Perintahnya rename, yaitu rename table. Ya. Kalau alter, alter database, alter function, alter prosedur, alter table, alter view. Kalau alter itu mengubah strukturnya. Kalau rename mengubah namanya. Ya, jadi ada sedikit berbeda, tapi fungsinya sama-sama mengubah. Yang satu mengubah hanya namanya, sedangkan kalau alter itu mengubah strukturnya. Jadi di dalam database itu kan ada struktur data atau bentuknya tabel-tabel. Nah, tabel-tabel kalau strukturnya berubah, itu menggunakannya alter. Tapi kalau merubah hanya namanya saja, perintahnya rename. Terus ada drop. Ya. Drop ini adalah untuk menghapus. Ya. Jadi kalau struktur dihapus, perintahnya pakainya drop, bukan delete. Ya. Drop database, drop function, drop index, drop prosedur, drop table, drop trigger, drop view. Ya, jadi strukturnya yang dihapus. Kalau delete itu biasanya datanya yang dihapus. Ya, itu sedikit perbedaannya. Ini perintah-perintahnya biasanya dalam bentuk SQL, tapi dalam prakteknya biasanya pakai klik-klik mouse aja. Kayak kemarin kita coba di Beaver itu cuma klik 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 gitu ya, klik kanan atau apa ya. Jadi dalam pekerjaan sehari-harinya biasanya lebih banyak menggunakan mouse ya. Untuk data definition language ini memang lebih mudah menggunakan mouse, menggunakan aplikasi alat bantu contohnya seperti dbeaver ya. Contoh SQL DDL. Nah, ini contoh SQL-nya.
kalau perintah database untuk membuat database itu perintahnya create database, lalu dilanjutkan dengan nama database-nya. Ya. Kalau create table itu untuk membuat tabel, create table MSBRG. Terus rename table itu MSBRG to MS barang. Itu contohnya. Jadi mengubah nama dari MSBRG to MS barang. Alter table itu mengubah strukturnya. Jadi alter table MSBRG add harga double. Jadi menambah field harga dengan tipe data yaitu double. Sedangkan drop table MSBRG itu artinya adalah menghapus struktur tabel MSBRG. Ya otomatis datanya juga akan hilang juga. Ya, ini contoh-contoh perintah SQL-nya. Ya, mungkin bisa kita cobain. Ya, tapi ini saya ingatkan juga ya. Jadi dalam pekerjaan sehari-harinya biasanya kalau DDL ini lebih banyaknya menggunakan mouse ya. Tapi kita bisa coba ya. Kita buka dbeaver ya, kita cobain. Oh, udah ada yang bertanya-tanya juga. Mungkin nanti saya jawab ya. Silakan teman-teman buka dbeaver dulu. Ya. dbeaver saya kelihatan nggak? Udah muncul belum? Oh, oke. Ya, kemarin ini saya tunjukin ada di sini ya. Ada koneksi ke database di server ya. Silakan kalian coba connecting ke database server kalian ya. Oh iya, tulisannya kecil ya. Tapi masih kelihatan nggak ya? Di zoom ya. Bentar, ada nggak sih fasilitas zoom-nya? Ada fasilitas zoom ya. Sebentar, saya stop share dulu deh kalau gitu. Saya pindahin ke layar satunya. Saya share ulang. Screen satu. Screen satu. Share. Ada pengaruh nggak? Efek nggak tampilannya? Sudah lebih besar ya? Oke, oke. Ini saya pakai 2 monitor, jadi mungkin ngelihat di ininya jadinya rada ngedengak gitu ya. Oke, teman-teman udah terkoneksi belum? Ya, ini contoh database ya, kemarin saya tunjukin seperti ini. Lalu bagaimana untuk bisa ngetik-ngetik perintah SQL ya. Tapi seperti yang tadi saya bilang, di dalam perintah DDL itu lebih banyaknya klik ya. Jadi ini bisa teman-teman coba klik database. Ini ada panah ya, tinggal diklik ya. Nanti muncul semua database-nya. Lalu diklik kanan bisa create new database ya. Kita cobain seperti ini. Create new database, bisa masukin nama database-nya ya. Ini karena coba-coba bisa kasih nama apa aja ya. Apa aja lah terserah ya. Apa saja, oke. Lalu biasanya setelah bikin database, mulailah bikin tabel. Cara bikin tabel gimana?
masuk ke database-nya dengan klik nama tabel yang tadi. Ya. Setelah masuk ke database yang tadi dibuat, ada tabel di sini. Ya, di sini ada tabel, ada view, ada index, ada prosedur, ada trigger, ada event. Ya. Oke. Ini ada yang tanya Thomas Budiarto, sambil nunggu ya, yang lain nggak apa-apa. Saya coba jawab. Thomas Budiarto, untuk membuat view ya. Create view digunakan untuk membuat virtual tabel. Iya, betul. Fungsi dari virtual tabel tersebut untuk apa ya, Pak? Kalau tabel itu biasanya kan cuma satu tabel ya, betul nggak? Nah, kalau view itu bisa digunakan untuk beberapa tabel kita gabungin. Setelah digabungin bisa juga kita bikin fungsi-fungsi perhitungan segala macam. Dan itu disimpan jadi virtual table. Jadi ada kayak nama tabel baru, tapi secara fisik itu tidak ada, hanya virtual. Nah, nanti di pertemuan keberapa ya? Besok ya kayaknya di itu di SQL lanjut, di query lanjut itu baru saya ajarkan. Oke, kita lanjut ya. Tadi udah database udah jadi, teman-teman bisa bikin tabel di sini ya. Caranya klik kanan, create new table. Nah, kemarin kan udah diajarin ya tentang isi tabel itu apa saja. Yang pertama ya pasti nama tabelnya ya. Terus di sini ada engine. Engine ini apa sih? Nah, ya di sini engine itu adalah struktur apa yang akan dipakai. Pertama kali dulu ya, MySQL itu tipe engine-nya adalah cuma MyISAM. Nah, saat MySQL hanya engine-nya itu MyISAM, MySQL itu menjadi peringkat nomor 1 dalam hal performance. Ya. Dalam hal kecepatan itu paling cepat database-nya. Ya. Tapi MyISAM ini tidak bisa untuk transaksional database. Contohnya bikin view, bikin indeks, itu jadi nggak bisa. Sedangkan sekarang teknologi udah canggih, database itu perlu banget ya yang bisa transaksional. Nah, yang bisa transaksional itu InnoDB. Jadi banyak kan sekarang pakai database itu tipe engine-nya pakainya InnoDB. Ya, teman-teman di sini bisa lihat ada macam-macam gitu ya. Saya cuma bahas InnoDB sama MyISAM aja ya. Yang lainnya bisa cari di internet ya. Oke, kita lanjut. Nama tabelnya kita ganti. Ya, contoh aja MS barang. Sudah. Kalau bikin tabel ini cuma MS barang, itu berarti baru nama tabelnya aja. Terus di dalam tabel kan ada kolom-kolom, ya, kolom-kolom atau field. Nah di sini ada kolom name. Cuma kolom name-nya di sini belum muncul. Ya. Caranya gimana nambahinnya? Bisa diklik kanan di sini, create new column. Ya. Tinggal dimasukin nama kolomnya apa. Kalau namanya master barang, kira-kira kolomnya apa aja? Ya, yang pertama mungkin kode barang. Kalau kode barang, kira-kira tipenya apa? Ya, yang cocok itu biasanya varchar. Tapi kalau mau pakai integer, ya boleh-boleh aja ya, numerik. Ya. Nah, contoh kode barang itu apa sih? Contoh barang itu kalau kita ke supermarket atau minimarket gitu ya, kode barang itu yang biasa di-scan pakai barcode. Nah, itu kode barang. Berarti tipenya kan ada huruf, ada angka, gabungan angka dan huruf. Jadi lebih cocoknya pakainya varchar.
varchar-nya berapa panjangnya ya. Ya, kita bikin aja contohnya 100 dulu ya. Terus kalau mau nambahin field lagi gimana? Tinggal klik kanan lagi, create new column. Ya, contoh nama barang. Terus yang ketiga mungkin kita bikin lagi harga barang. Ya. Harga barang jangan varchar. Iya betul. Ya, varchar kita rubah kalau harga boleh kita pakai integer ya. Bedanya integer sama yang lain apa? Nah, kalau integer itu bilangannya bulat, jadi nggak bisa desimal. Kalau Anda pakai harga barangnya bisa desimal, ya, itu jangan gunakan integer, tapi gunakan yang lain, yaitu bisa double, ya, di sini ada double, ini bisa desimal. Terus ada juga float, ini juga desimal. Bedanya apa? Antara double sama float ya. Ini cuma beda panjangnya aja. Panjang desimalnya berapa gitu ya. Oke, kira-kira mungkin 3 dulu cukup ya. Kalau udah, ini di bawah ada tombol save. Ya, bisa dicoba di save. Tanya Pak, apakah tabel yang dibuat dengan engine MyISAM bisa diubah ke InnoDB? Bisa. Ya. Dari MyISAM ke InnoDB bisa. Kalau InnoDB ke MyISAM, berarti fungsi-fungsi InnoDB-nya hilang. Ya. Kalau dari MyISAM ke InnoDB, jadi feature-feature-nya ada feature-feature InnoDB. Untuk set primary key-nya gimana Pak? Oke, ini yang primary key nanti deh. Materinya nanti ya. Integer sama INT sama integer bedanya gimana Pak? INT sama integer sama ya. Sama. Itu INT itu singkatan. INT itu macam-macam ya, ada INT, ada big in, ada small in ya. Itu bedanya panjangnya. Untuk lebih jauh bisa cari di internet ya, struktur tipe-tipe data. Apakah indeks itu sama dengan primary key pada tabel? Beda ya. Indeks ya indeks, primary key. Tapi primary key itu termasuk indeks. Nama barang kenapa enggak teks, Kak? Bedanya apa kalau pakai varchar sama pakai teks? Kalau pakai teks tuh panjang banget, nggak ada batasannya. Ya. Jadi pakainya varchar aja untuk nama barang. Walaupun sebetulnya bisa, tapi jadinya nggak normal gitu. Nggak wajar ya. Kalau nama barang kan biasanya ya paling berapa sih? 100 itu udah panjang banget ya. Kalau teks itu biasanya kayak blog ya, isi konten postingan. Nah, itu pakainya teks. Lanjutannya boleh ya Pak. Bisa nggak satu database tabelnya ada MyISAM, ada InnoDB? Nggak bisa. Tabel itu bisanya itu satu aja ya, MyISAM. Oh, sorry. Satu database tabelnya ada yang MyISAM, ada yang InnoDB. Bisa, bisa. Ya, jadi tabel A pakai MyISAM, terus bikin satu lagi tabel lagi pakai InnoDB bisa ya, bisa. Cuma ya tadi ya fiturnya jadinya kalau MyISAM berkurang. Dulu MyISAM itu dibikin untuk web ya. Ingat ya sejarahnya MySQL itu muncul karena web. Jadi MyISAM itu dibuat supaya cepat loadingnya. Kalau datanya kecil-kecil dan tidak transisional, bisa pakai MyISAM ya, dibandingkan InnoDB. Kalau InnoDB ini biasanya database yang strukturalnya memang cukup besar, untuk transaksional itu biasanya pakainya InnoDB.
Iya betul, relasi kan nggak bisa. Oke, itu cara bikin tabel ya. Cara bikin key segala macamnya itu juga ada ya. Di sini ada constraint, ya, ada foreign key, ada reference, ada trigger, ada index, ada partition, ada statistik, ada DDL. Nah, ini dia. Sebetulnya kalau bikin tabel nanti bisa dilihat nih. Oh, perintah tabel tuh ini ya bisa dilihat nih. Nah, ini sebetulnya bisa di-copy, bisa di-paste ya. Pastenya di mana? Nah, untuk perintah-perintah query itu bisa coba di sini ada SQL editor ya. Nah, open SQL script. Nah, di sini bisa coba-coba juga ya. Nanti kita coba-cobain ya. Ini sementara kita coba yang klik-klik dulu biar biar ngerasain ya cara bikin tabel, cara bikin database ya. Simpelnya begitu ya. Oke. Kita cobain tadi materi perintah-perintah SQL ya. Screen dulu. Nah, ini ada perintah create database, create table. Ini bisa coba di tempat yang tadi ya, SQL editor ya. Jadi ini untuk bikin database, perintahnya create database ya. Bisa dicoba tadi di SQL editor create database. Nanti muncul nggak di situ ya. Ini saya coba kok cobain. Saya pindahin share screen-nya ke screen 1. Ya, ini perintah-perintah bisa dicoba di sini. Setelah ketik ya perintah SQL ini bisa coba di-execute namanya. Execute SQL statement. Ya, kita cobain. Create database ABC. Kita lihat hasilnya. Ya, di sini ya tidak muncul. Kenapa tidak muncul? Ya, kita perlu refresh. Bentar, refresh di mana ya? Ya. Setelah di-refresh baru muncul ABC. Nah, terus kalau mau bikin tabel gimana? Oke, kita cobain ya. Tadi perintah untuk bikin tabel create table ya. Untuk perintah huruf besar, huruf kecil tidak dibedain ya. Jadi bisa coba-coba gini ya, create table. Kalau saya biasanya perintah SQL bawaan dari SQL-nya huruf besar, parameter-parameternya saya pakai huruf kecil. Contohnya create table ms by rg. Nah, gitu. Kurung kdbrg varchar 10. Ini kurungnya kurang, nah gitu. Rapi, set enter dulu. Yes. Kode barang. Kalau mau tambah lagi tinggal koma. MMBRG varchar 100 harga
double. Ini kalau mau diakhiri sama titik koma. Kalau perintahnya cukup satu, tinggal klik execute, diblok dulu, terus execute. Oke, kita lihat tabelnya jadi nggak? Value no, update row, create table, finish time. Ya, di sini udah jadi, cuma belum di refresh. Klik kanan, kita refresh. Create table, request, no row update. Ya, ABC, table, ice. Refresh-nya harus dari sini. Iya, masuknya ke MSBRG. Tadi jalaninnya waktu masih connectingnya ke apa saja. Jadi tabelnya terbentuknya di sini. Ya, ya udah nggak apa-apa ya. Jadi perintah pembuatan tabel itu di create table ya. Perintahnya create table, terus nama tabel ya. Field-nya apa saja ya. Ya, ini perintah-perintah yang tadi ya bisa dicobain ya. Panggil jendela script bisa tolong diulang ya, Pak. Dari Debiver di atas itu ada menu SQL Editor. Ada File, Edit, Navigate, Search, SQL Editor. SQL Editornya diklik, terus SQL Script. Kalau mau pilih database-nya bagaimana ya Pak? Biar ke create di ABC. Ada perintahnya yaitu use nama database, titik koma. Jadi akan otomatis pindah ke database yang dituju. Oke, kita lanjut ya. DML, Data Manipulation Language. Nah, kalau Data Manipulation Language ini yang paling sering dilakukan ya. Karena kalau struktur udah dibentuk, biasanya ya udah tinggal pakai atau tinggal diolah atau tinggal dimanipulasi ya. Makanya judulnya Data Manipulation Language. Perintah-perintahnya apa aja? Yaitu perintah select untuk mengambil data atau membaca data, insert untuk menginsert, memasukkan data, update itu untuk mengubah data. Insert, update, dan terakhir itu delete. Delete untuk menghapus data. Ya. Contoh SQL DML. Ya, ini contoh-contoh bagaimana penggunaan DML. Ya, perintahnya insert into nama tabel. Lalu nama fieldnya dipanggil kode barang, nama barang. Lalu masukin datanya pakai perintah value, values ya. Values KDBRG-nya kalau tipenya integer bisa masukin numerik. Kalau tipe datanya varchar tambahin petik ya. Petik depan dan petik belakang. Jadi seperti ini ya. Insert into MSBRG, KDBRG, NMBRG, values, petik 1, koma, petik, aqua. Ya. Itu akan masuk ke tabel MSBRG dengan nilai 1 dan aqua. Kalau mau masukin 2 citato ya sama. Tinggal insert into MSBRG, KDBRG, nama barang, values-nya 2,
dan diisi dengan Citato. Perintah selanjutnya yaitu select ya. Bagaimana sih perintah select? Bisa gunakan select bintang from MSBRG. Artinya apa? Itu select bintang berarti saya mengambil semua data atau semua kolom. Select bintang from itu berarti dari mana? Dari tabel apa? From MSBRG. Berarti dari tabel MSBRG. Kalau saya ingin ngambil hanya kode barang aja, bisa gunakan select KDBRG from nama tabelnya yaitu MSBRG. Atau kalau saya mau ngambil KDBRG sama NMBRG, ya perintahnya select KDBRG, NMBRG from MSBRG. Ya, itu cara menggunakan perintah select. Kalau perintah update, tinggal update. Ya, update ini untuk mengubah data. Perintahnya update nama tabel, yaitu tabelnya MSBRG, set NMBRG sama dengan Citato pedas, where KDBRG sama dengan 2. Ini artinya saya mengubah di tabel MSBRG, yang saya rubah adalah set nama barang sama dengan Citato pedas, where KDBRG 2. Ya, kalau dilihat di sini datanya tadi pertamanya cuma value-nya 2 Citato. Kalau saya mau ganti Citato ini jadi Citato pedas, perintahnya update MSBRG, set nama barang sama dengan Citato pedas, where KDBRG-nya adalah 2. Jadi ini yang dituju, ini data yang lama diubah dengan data yang baru ini. Ya. Lalu kalau untuk menghapus, tinggal perintahnya delete from MSBRG, where KDBRG sama dengan 3. Nah, ini kalau dilihat perintah ini, datanya kan nggak ada, Pak. Iya, betul. Di sini saya tadi contohnya, insert-nya data 1 dan data 2. Tapi ini menghapus where KDBRG-nya 3. Nah, ini tidak terjadi apa-apa. Kenapa? Karena yang dihapus KDBRG, tapi KDBRG-nya tidak ada nomor 3. Jadi ini tetap diproses, tapi tidak terjadi apa-apa. Kira-kira gitu. Ya. Ini kita coba praktekin di Debiver ya. Kita stop dulu. Stop. Kita pindah lagi screen-nya ke Debiver. Ya. Di database apa saja, ini ada tabel tadi MSBRG, kolomnya KDBRG, NMBRG, harga. Ya. Kita cobain masukin data. Masukin data perintahnya apa? Insert into, nama tabelnya MSBRG. Kalau mau sebutin fieldnya boleh KDBRG, NMBRG, sama harga. Ya. KDBRG values-nya, karena KDBRG tipenya varchar, maka pakai petik. Ya. Contoh A1, nama barangnya apa? Contohnya tadi Aqua, harganya mungkin 5.000 gitu ya. Titik koma, kita proses. Tadi udah pindah ke ABC. Sekarang saya pindah dulu deh. Nah, jadi tadi ngasih tahu ini error, database-nya pindah ke ABC, jadi gagal. Oke, untuk pindah ya tadi saya gunakan perintah use ya, nama database apa saja. Ini untuk pindah ke database ya. Proses. Nah, sekarang udah ke apa saja. Sekarang kita lakukan proses yang ini, insert into MSBRG. Kita coba jalanin execute. Ya, berhasil masuk update row 1. Ya. Nah, kalau saya mau input lagi,
ya tinggal dirubah aja di sini. A2 ya, Citato. Citato kira-kira 6.000 deh gitu ya. Kita coba execute lagi. Iya, masuk. Pak, bisa nggak sekaligus? Sekaligus berapa? 2, ya tinggal copy paste aja. Insert, insert, tinggal dirubah. Tadi A2, saya coba ganti A3, A4, A5. Citato, apa ya? ABC, kecap, contohnya 4.000 deh. Terus apa lagi ya? Indomie. Saya penggemar Indomie. Ya, A4 Indomie, terus apa lagi ya? Sabun, Asepso, 16.000 deh ya. Nah, kalau 3 sekaligus ya, di sini ada execute in new tab, ini execute. Nah, jadi kalau mau 3 sekaligus, ininya di blok dulu, terus di execute. Error. Insert into MSBRG harga value. Kok gagal ya? Kita coba dulu satu dulu. Berhasil. Berhasil. Berhasil semua. Harusnya bisa ya. Ternyata gagal apa ya? Oke lah. Kita bahas nanti lagi ya. Yang penting ini datanya bisa masuk ya. Ini jadi datanya udah masuk. Nah, sekarang kita coba lihat ya. Datanya ada enggak ya. Untuk ngambil data perintannya select ya. Select bintang from nama tabelnya MSBRG titik koma. Kita execute. Nah, ini dia datanya udah muncul di bawah ya. Oke. Iya. Ya, ini kira-kira cara ngambil datanya begini. Teman-teman masih kelihatan nggak nih? Kelihatan ya? Oke. Oke. Nah, ini tadi kalau diperhatikan di tabel MSBRG, ini kan field-nya ada 3 ya. Ada kode barang, ada nama barang, ada harga. Nah, kalau saya mau ambil hanya KDBRG saja, ini select bintangnya tinggal diganti, field-nya KDBRG gitu ya. Ini tinggal dijalanin, klik. Nah, ini yang tampil hanya kolom KDBRG. Kalau saya mau 2 KDBRG dan barang dan harga field-nya harga ya. Nah, ini tinggal di-execute. Oke, seperti ini. Terus kalau tiga-tiganya ya langsung aja bintang ya, lebih enak. Tapi kalau umpamanya KDBRG sama NMBRG, nah itu kan harus spesifik. Nah, ini bisa di-execute. Nanti munculnya KDBRG dan nama barang. Tadi insert sudah, select juga sudah. Nah, sekarang kita rubah data. Rubah data, perintahnya apa? Update ya. Update. Contoh, yang saya mau update ini yang A2 Citato 6.000. Kode barangnya A2. Maka perintah update-nya update
nama tabel, MSBRG, ya. Rubahnya apa? Contoh nama barang, ya. Set NMBRG sama dengan petik 1, Citato pedas. Iya. Where, ya. KDBRG sama dengan A2. Titik koma. Ya, kita coba jalanin, execute. Nah, update row-nya berhasil 1 record, ya. Kita bisa panggil lagi select bintang from MSBRG. Tadi yang diupdate Citato jadi Citato pedas, ya. Nah, ini hasilnya Citato jadi Citato pedas, ya. Mungkin teman-teman bisa coba-coba ya. Jadi untuk ngambil ini select, ya. Select, kalau masukin data pakai perintah insert into, ya. Insert into MSBRG. Jadi BRG, NMBRG, harga. Kita selanjutnya values, AX, nama, harganya, ya. Harganya berapa? Contohnya 9. Nah, titik koma. Oh ya teman-teman, kalau umpamanya satu perintah SQL mungkin bisa dicoba diakhiri sama titik koma ya. Jadi nanti bisa dieksekut satu-satu. Nah, sebelum dieksekut diblok dulu perintahnya, terus baru klik execute. Itu caranya. Nah, kalau umpamanya tadi ini ada select. Select bintang from MSBRG ya, bisa coba yang lain ya, KDBRG from MSBRG. Select apalagi KDBRG, NMBRG from MSBRG. Select KDBRG harga from MSBRG ya. Kalau untuk insert tinggal copy yang keberapa ya. Contoh tadi udah 5, 6, saya bikin 7 ya. Nama nomor 7, nama nomor 6. 6.000, ini 7.000. Jadi tinggal kalau mau di-execute yang mana? Tinggal pilih, klik execute. Pindah ke sini, blok, terus execute. Atau yang ini mau execute, tinggal blok, execute gitu ya. Ini contoh sekali lagi ya, coba Citato pedas sekali. Sekalinya saya bold tebelin sekalian ya. Saya coba blok, execute. Ya. Jadi saya panggil yang ini, kita ganti iya, klik. Iya, Citato pedas sekali. Kalau misalkan yang diubah datanya banyak, apakah update-nya dengan diketikkan kata-kata yang diubah itu, Pak? Bisa yang diketikkan itu, atau bisa jadi sekaligus ya. Contoh nih, saya mau rubah namanya semua, berubah semua. Update MSBRG, set NMBRG sama dengan nama baru. Titik koma. Ini yang terjadi apa? Coba tebak. Yang terjadi semuanya jadi nama barangnya nama baru. Ya, ini sekaligus semuanya berubah. Klik, oke. Ya, yang terupdate jadi ada 5. Yang dieksekut berarti hanya yang diblok saja. Iya betul.
Mm-mm. Ya, kita coba panggil yang ini. Ya, jadi nama baru semua. Ini hati-hati ya. Jadi kadang kalau datanya banyak, salah perintah, ya datanya juga jadi ikut berubah. Ya, saya execute yang ini, klik ya, update. Tadi yang pertama itu. Ini saya update juga, klik, gitu ya. Oke, ini saya blok, jalanin. Iya, jadinya Aqua dan Cita atau Pedas. Yang lainnya nama baru. Gitu kira-kira. Kalau delete bagaimana? Delete from nama tabel. Ya, biasanya ada where-nya, KDBRG yang keberapa. Contoh saya mau hapus yang keempat, A4. Ya, saya execute, update row. Ada satu record atau satu row yang berhasil terhapus. Ya, kita panggil select bintang from MSBRG. Ya, jadi A1, A2, A3, A5. Iya. Kalau salah update gitu gimana cara benerinnya, Pak? Nggak bisa. Jadi kalau update itu permanen. Delete juga permanen. Jadi hati-hati kalau beneran data. Biasakan kalau beneran di dunia nyata, datanya di backup dulu. Ya, datanya di backup dulu, atau nanti mungkin di pelajaran keberapa saya tunjukin tools yang lebih bagus lagi, bisa copy struktur sama datanya sekaligus. Kocak, Pak. Kalau mengubah format INT jadi varchar gimana, Pak? Oke, kita cobain ya. Kalau mengubah format. Kalau mengubah format bisa pakai klik kanan ya. Klik kanan MSBRG. Contoh yang ini MSBRG. Ini tabelnya ya. Ya, di sini ada tabel, tinggal diklik ya. Diklik 2 kali tabelnya, lalu di sini bisa dirubah langsung ya tipe datanya. Seperti itu. Kalau mengubah format tadi sudah ya. Kalau update delete untuk nama barang yang mengandung kata baru, gimana Pak? Ya, bisa juga. Nanti ya, sebentar. Nanti saya ajarin. Kalau semua komen di blok emang akan error ya, walaupun kalau di execute sendiri-sendiri tidak error. Iya, tadi saya cobain juga begitu ya. Nah, bisa. Mungkin Satrio bisa dipaste errornya apa perintah SQL-nya. Ganti tipe data alter table, nama tabel, modify nama kolom varchar, dan selanjutnya. Iya, betul. Ini ada yang ngasih tahu juga nih, alter table. Ya, ini perintah SQL-nya untuk merubah. Ya, kalau tadi saya coba praktekin yang klik kanan ya, biar gampang. Hati-hati kalau udah CRUD. Iya, betul. Hati-hati ya. Kalau insert masih oke lah ya, select oke. Kalau update sama delete yang hati-hati ya.
Kalau ubah data yang udah ada isinya bisa, Pak. Tadi udah dicoba ya, kalau ubah data yang udah ada isinya bisa, Pak. Ya, bisa ya. Masukkan data hanya bisa kode saja, Pak. Maksudnya, memasukkan data hanya bisa kode saja. Enggak ya, bisa pakai apa? Tadi bisa integer, bisa numerik, atau apa nih? Pertanyaannya kurang jelas nih, Siti Kodija. SQL error. You have an error in syntax check the manual. Insert into MS barang. Kode barang, harga, values A2, Citato 600. Insert into error position line 1. Nama tabelnya Satrio udah betul belum ya, MS barang? Ubah tipe data maksudnya, Pak. Ubah tipe data. Oh, bisa. Ya. Tipe datanya yang dirubah, ya. Tabelnya udah ada data, terus tipe datanya dirubah. Bisa ya, bisa. Cuma nanti datanya ngikutin ya, sesuai tipe datanya. Kalau tadinya tipe datanya integer, dipindah ke varchar bisa. Tapi kalau dari varchar, itu kan bisa huruf. Nah, kalau ada huruf dirubah jadi numerik, maka berubah jadi 0 ya. Kemungkinan besarnya seperti itu. Itu yang diblok sekaligus sekali Satrio. Per baris execute-nya jangan diblok semua. Sebentar Mas, saya ketinggalan jauh. Yang diblok bisa run sekaligus, tapi pilihnya run script. Oh, ada run script ya. Hmm. Tadi datanya A5, ini saya coba A6, A7 ya. Kita cobain pakai perintah yang execute script. Ternyata dibedain ya. Di sini ada 1, ada 2. Ada yang ketiga nih. Kalau mau sekaligus pilih yang ketiga ini ya, execute script. Kalau yang pertama ini hanya satu-satu. Kalau yang ini bisa sekaligus. Ini tadi sih cobain satu berhasil sekaligus. Ya, A1, 2, 3, 5, 6, 7. Nah, A6, A7 tadi saya cobainnya sekaligus ya. Ini cobain sekali lagi ya, biar kelihatan. 8, 9. Nama 8, nama 9. Ini 8.000, ini 9.000. Saya blok. Pilih yang ini, execute script. Ya. Query 2, update row-nya 2. Ya, berhasil. Oke. Ada yang mau tanya lagi sebelum saya lanjut? Oke, selanjutnya ya. Kita coba bikin namanya kunci ya. Untuk tabel,
biasanya supaya menjadi unik itu eh, bisa ditambahin kunci ya. Cara bikin kunci gimana? Ya, saya tutup-tutupin dulu ini script-nya biarin ya, ini tutup. Contoh saya punya MS barang tadi ini kolom ya. Ada KDBRG, ada NMBRG, ada harga ya. Ada baiknya satu buah tabel itu bisa dikasih kunci ya atau eh, ya kunci gitu. Nah, kalau untuk kunci bisa Anda coba pakai constraint ya. Untuk MSBRG ya bisa diklikkan constraint ya. Nah, di sini primary key-nya yang mana gitu kan. Ya, contoh saya pilih KDBRG, tipenya primary key atau unique key. Ya, bedanya apa? Kalau primary key itu pasti unik, nggak mungkin ada yang sama, nggak boleh ada yang sama datanya. Tadi saya udah masukin datanya A1, A2, A3, A4 itu saya hapus, A5, A6, A7 ya. Nah, kode barangnya tidak ada yang sama, maka ini boleh dijadikan primary key ya. Nah, untuk primary key ini ada namanya di sini MSBRG PK, singkatan dari MS barang primary key. Di tabel apa saja MSBRG ya. Ini kalau di execute kita coba oke. Nah, ini menjadi ada kunci ya. Di sini di sebelah kiri kelihatan ya constraint MSBRG PK ya. Oke, kita kembali ke kolom seperti ini kolomnya ya. Di kolomnya nggak ada perubahan ya, tidak ada yang berubah. Tapi di dalam struktur tabelnya itu udah ada MSBRG. Ini kita save ya. Di sini tandain bintang artinya belum disimpan. Kita cobain execute simpan. Persis. Oke. Kira-kira gitu cara menambahin primary key ya. Nah, kalau primary key ini sudah dibentuk, maka datanya nggak boleh ada yang duplikat ya, karena primary key tadi ya. Kita coba execute dulu nih. Select. Di sini A1 sampai A9 ya. A4 dihapus. Nah, ini sekarang sudah jadi primary key. Kolom yang ini menjadi primary key. Nah, karena primary key berarti di kolom ini nggak boleh ada yang sama. Jadi di sini A1 sampai A9 ya. Saya execute lagi nih yang A9 tapi namanya 99 ya. Harganya juga 9.900 ya. Ini saya execute, yang terjadi apa? Ya, error. SQL error. Errornya apa? Di sini ada duplicate entry A9 for key primary. Jadi kalau ada data yang A9, masukin data A9 lagi kodenya itu ditolak. Ya, karena disebutnya duplikat. Kenapa duplikat? Karena ada primary key di kode barang. Dan di kode barang sudah ada A9. Masukin A9 lagi ditolak. Ya, kira-kira gitu implementasi penggunaan primary key. Jadi primary key itu otomatis unik. Ya, itu untuk constraint. Di sini juga ada foreign key, ada reference, ada trigger, ada index, ada partition. Ya, ini ada banyak sekali macam-macam ya. Bisa dicobain. Kita coba di MS barang lagi. Ya. Di sini foreign key. Nah, foreign key ini gunanya buat apa? Ya. Bedanya apa sih primary key sama foreign key? Nah,
Kalau primary key biasanya untuk tabelnya. Kalau foreign key ini untuk relasi ke tabel lain. Jadi kayak kemarin saya bahas tentang relational database, ya. Relational database itu contohnya apa? Tabel-tabelnya itu saling berelasi, ya. Jadi untuk merelasikan dengan tabel lain. Cara ngerelasinya bagaimana? Relasikannya kunci tabel satu dengan kunci tabel yang lain, ya. Jadi di tabel lainnya ada primary key, tinggal ditambahin di tabel yang berelasinya menjadi foreign key gitu. Kalau misalnya tadi saat buat tabel di awal ada 2 row dengan kode barang yang sama, ini bagaimana Pak? Saya coba run bagian yang select tidak terjadi error. Hah? Iya, tidak terjadi error. Kenapa? Karena tadi waktu di awal tabelnya tidak ada primary key-nya. Ya. Jadi saat dipanggil ya tetap muncul. Nah, kalau umpamanya ditambahin constraint primary key, jadinya nggak bisa kode barang 2 atau duplikat ya. Gitu. Ini kenapa nih? Update MS Bargang sama barang. Nama barangnya Citatus Pedas, where kode barang sama dengan 2. Berarti where ini bergantung sama kode barang ya Pak. Kalau ada kode barang ganda bisa ikut ke update. Berarti harus unik ya. Nah, betul. Jadi kegunaan primary key biasanya juga untuk update dan untuk delete. Ya. Tapi nanti implementasinya bisa lebih banyak lagi ya. Oke, baik. Terima kasih. Maaf Mas, saya mau tanya. Kalau mau dibuatkan localhost kedua, kemudian koneksi database-nya sama dengan yang localhost pertama, apakah bisa? Wah, saya belum pernah coba nih. Dicoba aja ya, bisa atau tidak. Kalau pakai database tools yang lain, mungkinan bisa. Pakai Dbeaver saya belum pernah coba sih. Ya. Oke, itu kira-kira ya pelajaran tentang DDL. Tadi DDL itu definition ya, data definition language. Terus berlanjut DML, data manipulation language ya. Waktunya udah 8.12 ya. Mungkin saya minta break dulu kali ya. Boleh, Pak. Mm-mm. Nah, kita break sampai 2017 mungkin gitu ya, Pak ya. Boleh. Oke, karena kan kita break dulu sampai 2017, nanti kita akan kembali bahas hari ini di jam 2017 gitu. Selamat break teman-teman. Lanjut lagi. Ya, tadi terakhir ini foreign key ya. Foreign key ini bisa nyambungin ke tabel lain biasanya. Oke, kita lanjut ke materinya. Nah, ini ada data control ya. Data control ini biasanya untuk memberikan hak akses. Jadi untuk database management system, biasa ada fasilitas namanya grant sama revoke. Kalau grant itu memberikan hak akses. Contoh, create user, Sutikno localhost, identified by password. Setelah itu, Sutikno ini kita kasih akses untuk grant. Grant-nya apa? Hanya bisa select dan insert saja. Itu. Nah, cara pembuatannya seperti itu.
Untuk revoke berarti kebalikan dari memberikan hak akses. Kalau revoke itu menutup akses. Ya. Untuk DCL ini jarang sekali ya penggunaannya. Biasanya ini kalau udah implementasi, kalau jadi DBA. Ya. Kalau database mau diakses dari luar server, ya, itu bisa ditambahin namanya grant. Bisa cari-cari ya di internet tentang grant dan revoke. Ini jarang sekali dilakukan. Oke, kembali lagi tadi tentang query ya. Tadi ada DDL, DML, dan DCL. Ya. Nah, query itu biasanya identik sama perintah select ya. Jadi perintah select itu perintahnya adalah select nama kolom. Nama kolom ini di sini nggak cuma satu ya, jadi bisa banyak. Kalau mau spesifik jadinya nama kolom, koma, nama kolom, koma, nama kolom gitu. Ya. From nama tabel titik koma. Sebelum titik koma di sini sebetulnya ada kepanjangan lagi ya, bisa macam-macam. Ada from nama tabel, terus ditambahin where, ditambahin limit, ditambahin order, dan lain-lain. Ya. Nanti lebih lanjut ya kita bahas. Nah ini contoh select, penggunaan select, dua kolom. Ya. Select kolom 1, kolom 2, from nama tabel. Kalau menampilkan semua field bisa pakai bintang. Select bintang from nama tabel. Kalau mau membatasi jumlah data yang ingin ditampilkan, dapat menggunakan limit. Select bintang from nama tabel, spasi, limit 10. Berarti akan mengambil data hanya 10. Tadi kita datanya cuma sedikit ya. Kita coba limit 2, nanti tampilnya hanya 2 saja. Ya, nanti kita coba praktekin ya. Select distinct. Select distinct itu apa? Digunakan untuk menampilkan data yang unik tanpa duplikasi. Jadi select distinct kolom 1, kolom 2 from nama tabel. Jadi bisa jadi dalam satu tabel itu datanya tuh ada banyak, maka terjadi duplikasi itu sangat memungkinkan sekali, terutama data transaksi. Ya. Jadi saat diselect, kemungkinan jadinya mirip-mirip gitu. Nah, supaya unik, bisa ditambahin distinct. Unik itu artinya tidak ada yang sama ya. Nah, tadi udah coba filter data ya. Salah satunya menggunakan where ya. Sorry, bukan salah satunya. Memang untuk filter data ini penggunanya adalah menggunakan where. Where digunakan untuk memfilter data atau menyaring data, yaitu hanya menampilkan data yang sesuai kondisi. Jadi setelah where itu ada ekspresi. Ekspresinya kondisinya itu apa? Apakah benar, apakah salah ya. Kalau where menggunakan kondisinya sama dengan ya, simbolnya sama dengan seperti ini artinya sama dengan. Kalau tidak sama dengan itu bisa pakai siku ke kiri dan siku ke kanan, lebih kecil, lebih besar. Atau gunakan tanda seru sama dengan, itu sama ya, jadi tidak sama dengan. Kalau mau kurang dari, bisa pakai lebih kecil. Kalau lebih dari, kebalikannya yaitu lebih besar. Terus kalau kurang dari atau sama dengan, berarti lebih kecil ditambahin sama dengan. Kalau lebih besar dari atau sama dengan, lebih besar sama dengan. Ya. Nah, ini contohnya select kode kota, nama kota, from MS kota, where kode provinsi sama dengan P30. Select kode produk, tanggal berlaku, kode cabang, from MS harga harian, where tanggal berlaku lebih besar sama dengan sekian. Ya. Nah, nanti kita cobain ya. Kita materinya dulu lanjut, where ditambah n. Nah, where ditambah n. Ya, jadi kondisinya mungkin
lebih dari satu. Jadi ada penambah atau penggabung. Di sini penggabungnya ada and, ada or, ya. Jadi kita cobain and dulu. And ini digunakan kondisi, ya, menggunakan and, ya, dan. Nah, untuk tabel and ini kalian bisa perhatikan di sini saya bikinkan. Untuk and itu kondisinya mungkinan cuma ada 4. True and true, berarti jawabannya true. True and false, maka jawabannya false. False and true, maka false. False and false, maka false. Jadi kalian perhatikan kalau untuk and harus dua-duanya true baru menghasilkan true. Selain itu false. Jadi kondisinya harus true and true, maka hasilnya adalah true. Contoh penggunaannya seperti ini. Select kode produk, tanggal berlaku, kode cabang, from MS harga harian, where tanggal berlakunya lebih besar sama dengan 2018, 12, 31, and kode cabangnya sama dengan cabang 047. Ya. Nah, kalau tadi and, sekarang pakai where-nya ada or-nya. Ya. Digunakan untuk menggabungkan dua atau lebih kondisi or atau select kode produk, tanggal berlaku, kode cabang, from MS harga harian, where tanggal berlakunya sekian, tapi penggabungnya or. Kode cabang 047 ya. Untuk tabel or ini bisa diperhatikan di sini ya. Berbalikan sama true. Kalau true tadi di atas ya, true 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 ya. Kalau or semuanya true selain false false. Jadi yang paling bawah kalau or. False or false menghasilkan false. Ya. Selain itu menghasilkan true ya. True or true, true. True or false, true. False or true, true. False or false, maka false. Lalu gimana kalau umpamanya gabungin and sama or? Nah, untuk menggabungkan and dan or, jangan lupa gunakan kurung sebagai pemisahnya. Ya. Jadi select, di bagian bawahnya ada where, ya. Di sini ada and, di sini ada or. Jadi untuk and-nya kita gabungin pakai kurung, lalu or, kurung lagi. Ya. Ini jangan lupa ya. Kalau nggak dikurungin nanti hasilnya beda. Between, ya, di antara. Between digunakan untuk range, jarak di antara. Ya. Jadi biasanya between itu di antara satu and yang kedua gitu loh. Contoh penggunaannya di sini select from MS harga harian where tanggal berlaku dari tanggal sekian and tanggal berlaku ya and tanggal berlaku seperti ini ya. Ini penggunaan and. Nah, ubah pakai between ya. Kalau dirubah pakai between jadinya where tanggal berlaku between yang pertama and yang kedua. Ini artinya dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Itu menggunakan between untuk range biasanya. Where in ya. Select bintang from MS harga, where kode cabang ini or kode cabangnya ini ya. Ini bisa diganti menggunakan in. In itu apa sih? In ini digunakan untuk membuat list data atau disebutnya array ya. Select bintang from MS harga harian, where kode cabang in ya di dalam. Jadi kode cabangnya harus ada yang ada di sini. 039, 042, dan 045. Kalau ada, maka ditampilkan. Terus di sini ada where null dan is null. Ya. Null artinya datanya tidak ditemukan, missing data. Kadang saat query ada data yang tidak ditemukan. Filter data yang null bisa menggunakan where is null.
Filter data yang tidak null bisa menggunakan where is not null. Ya, ini contoh penggunanya where nama produk. Oh, ini ada salah. Nama produk. Nama produk is null. Terus ada penggunaan like. Tadi ada yang tanya ya. Ini penggunaannya nih. Like digunakan untuk filter field berdasarkan sebagian suku kata. Ya, biasanya like juga digabungkan dengan karakter persen untuk menandai match karakter apapun. Ya, jadi kalau saya ingin mencari field yang diawali dengan huruf A kecil, bisa pakai A lalu persen. Artinya hanya diawali A, belakangnya saya nggak mau tahu apa aja bebas, yang penting A-nya, depannya A gitu tuh. Atau A-nya di belakang. Ya, jadi cari isi field yang diakhiri dengan huruf A. Atau yang di tengah-tengah. Jadi persen, A persen. Cari isi field yang mengandung huruf A di posisi manapun. Terus ada juga cari isi field yang mengandung huruf A di posisi kedua, ya. Bisa pakai garis bawah. Cari isi field yang diawali dengan huruf A minimal 3 karakter. A spasi spasi persen, ya. A persen A, cari isi field yang diawali dan diakhiri dengan huruf A. Ya. Nanti ini bisa coba-coba ya, di perintah select menggunakan like. Ya, ini contohnya. Misal pada saat mau filter Provinsi Yogyakarta, kita tidak yakin apakah tulisannya DI Yogyakarta atau DI ya, Yogyakarta. Jadi ada titiknya dan tidak ada titiknya. Kita nggak tahu nih, ya udah ambilnya Yogyakartanya aja, depannya kita nggak mau tahu ya. Select bintang from MS provinsi where nama provinsi like persen Yogyakarta, artinya yang belakangnya Yogyakarta saja ya. Nah, ini bisa coba-coba not like Jawa persen, artinya tampilkan yang not like Jawa. Jadi yang depannya Jawa, bisa Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur ya, tapi di sini ada not like. Jadi selain Pulau Jawa artinya. Bisa Sumatera, Kalimantan dan lain-lain. Lalu order by ini adalah untuk mengurutkan hasil query ya. Secara default mengurutkan ascending ya, dari kecil ke besar. Selain itu dapat mengurutkan descending dari besar ke kecil. Contohnya di sini select bintang from MS harga harian, order by harga berlaku cabang. Artinya diurutkan datanya berdasarkan harga berlaku. Select bintang from MS harga harian, order by harga berlaku descending. Kalau ini terbalik. Jadi harga berlakunya tadi yang di atas ini dari kecil ke besar. Kalau harga berlaku descending, maka dari besar ke kecil. Nah, ini ada limit. Limit itu menampilkan baris data sesuai limit baris. Jadi select bintang from MS harga harian, limitnya 2, maka ditampilkan hanya 2 saja. Ya, 2 baris maksudnya. Select bintang from MS harga harian, order by harga berlaku descending, dan limitnya 5. Maka menampilkan datanya hanya 5, diurutkan berdasarkan harga berlaku cabang. Oke, kita coba-coba ya. Latihan, tampilkan data dari data karyawan dengan nama depan huruf paling depannya A. Nah, kita bisa coba. Ini latihannya ada beberapa ya. Kita bisa coba-cobain. Saya stop aja. Teman-teman bisa coba masuk ke ini ya. Ke Debiver lagi. Ya. Saya pindah ke screen Debiver. Ya. Kita coba di script ya di sini. Tadi perintah select ya banyak sekali. Kita coba pindah ke database yang kemarin diimport ya. Kemarin nama database-nya
Minimart ya. Oke. Untuk pindah database apa? Use Minimart. Minimart. Klik. Ya, ini sudah pindah. Kita cobain, ini hapus saja. Kita coba lihat di tabel Minimart. Ya. Teman-teman bisa lihat di dbeaver-nya masing-masing ya. Contoh di sini ada tabel karyawan ya. Kita coba lihat data tabel karyawan. Select bintang from MS karyawan. Ya. Saya coba limit ya, 5. Artinya apa? Berarti saya mengambil data MS karyawan kolomnya semua, tapi saya kasih limit 5. Berarti nanti menampilkannya hanya 5 baris. Ya, ini. Padahal datanya ada banyak ya. Contoh, saya tambahin 15. Kalau tambahin 15, jadi tampilnya 15 baris. Ya, begitu. Ya, ini ada 15 baris. Ini. Nah, kalau umpamanya mau pakai where, ya tadi kita cobain where ya. Where. Select bintang from MS karyawan. Saya turunin ya, biar kelihatan lebih rapi. Ini, where. Where-nya apa? Contoh, saya mau cari kode cabang 039 ya. Where kode cabang sama dengan cabang min 039. Limitnya coba 2 saja. Kita execute. Ya. Di sini ada 039, datanya hanya 2. Kenapa 2? Karena ada limit ya. Kalau kita tambahin sebetulnya ini datanya banyak ya. Cobain 5. Ya, tampil 5. Kalau saya mau ambil cuma kode cabang dan kode karyawan, ya berarti di sini field-nya harus disebutkan. Kode cabang, kode karyawan. Ya. Jadi nanti field-nya hanya kode cabang dan kode karyawan. Tapi kalau mau semua, ya tinggal bintang. Nah, terus di sini kita cobain biar yakin dikit ya, 15. Seperti ini. Nah, di sini ada tabel karyawan yang nama depannya, ini nama belakangnya, ya. Kita coba lihat. Damai Dewa Batera. Oke, kita coba cari where nama depan, ya, like bintang, berarti depannya bintang persen. Ya. Kita coba cari ke tabel karyawan yang nama depannya like bintang persen. Artinya apa? Berarti saya mencari ke tabel karyawan, nama depannya ada kata bintangnya, belakangnya bebas. Kita coba cari ada berapakah ini. Oh, ternyata cuma 1. Ya. Kalau kita lebih banyak lagi, depannya B, ada 3. Ya. Kalau yang ada huruf I-nya, berarti pakai persen, I persen.
Wah, ada banyak ya. Ternyata ada 14 yang nama depannya ada huruf I-nya. Oke, sekarang kita coba main ke tabel yang lain ya. Kita cobain tabel apa lagi? Select TR perjuangan. Select bintang from TR penjualan. Kita coba select dulu. Wah, datanya ada banyak sekali ya. Di sini fetch 200, artinya semua data ditarik tapi ada batasnya. Di sini baru 200. Kenapa? Karena ini untuk supaya tidak lambat. Jadi dibikin paging 200 200. Lalu gimana cara pindah-pindahnya? Tinggal ini next aja. Ya, ini maju. Maju ya. Maju lagi gitu ya. Tinggal diatur aja ya. Kita coba ganti lagi select bintang from TR penjualan, kita limit dulu ya supaya nggak banyak-banyak. Kita limit aja 10. Nah, seperti ini. Ternyata di sini urutannya kode cabang semua, kode kasir ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini kode kasirnya belum urut nih. Nah, kita mau coba tampilkan data ini limit 10, tapi kode kasirnya berurut nih. Ya, pakai perintah order by. Kode kasir. Cuma ini karena limit 10 berarti diambil kode kasir dan diambilnya hanya 10 record saja. Nah, ini akan rapih ya. Di sini kelihatan nih, oh ternyata sama semua gitu ya. Nah, gimana tadi supaya tidak sama? Bisa pakai select distinct. Ya. Select distinct. Kode kasir. Ya. Nah, dengan perintah select distinct, tadi kode kasirnya sama semua. Nah, sekarang saya cari ke tabel, tapi tolong tampilkan yang kode kasirnya beda-beda semua, gitu. Dan di sini saya urutin, sorry, saya turunin biar kelihatan. Ya, seperti ini. Jadi, dengan perintah select distinct, akhirnya datanya jadinya tidak ada yang duplikat ya untuk kode kasirnya. Oke, balikin lagi, select bintang lagi. Di sini bisa kelihatan ya. Ini kode kasir, kode item ya. Ini kode itemnya juga sama nih ya, tidak berurut. Kita coba ganti. Kalau mau ngurutin kode item ya tinggal diganti kode itemnya ya. Tadi dibahas juga order by. Kalau order by itu ngurutin tapi default-nya adalah ascending dari kecil ke besar. Ya, di sini ITM 01. Kalau kita ganti tadi pakai select distinct, select distinct, terus kurung, kode item. Tadi sama semua ya. Dengan select distinct maka tampilnya jadi beda semua. 1, 2, 3 ya. Ini berurut order by-nya kode item. Kalau kita order by-nya dibalik, tinggal tambahin descending. Iya, begini. 039, 038, 037 ya. Jadi terbalik urutnya. Oke, kita cobain lain lagi apa ya. Nah, mungkin kalau datanya terlalu panjang gitu, bingung, lihatnya di sini aja. Kolomnya apa aja ya. Nah, gitu. Bisa kelihatan. Transaksi penjualan, kolomnya di sini. Contoh saya mau ambil dari tanggal tertentu ya. Kita lihat dulu nih tabel ini tanggal transaksinya dari tahun 2008. Ada nggak sih yang lebih dari 2008?
Ya, kita cobain select tanggal transaksi dan kode transaksi saja. Kode transaksi, tanggal transaksi. From order by-nya saya buang dulu. Where ya, TGL transaksi lebih besar dari 2008. 01 min 01. Untuk format tanggal itu formatnya tahun, bulan, tanggal. Jadi formatnya 4 digit untuk tahun, minus 2 digit untuk bulan, minus 2 digit untuk tanggal. Ya, kita coba execute. Tanggal transaksinya. Oh, ini tanggal transaksinya pakainya date time. Jadi waktu ditarik seperti ini perlu ditambahin waktunya. Ya, kita cobain ya. Ya, ini ada tanggal 2. Distinct. Tanggalnya kita coba distinct. Kode transaksinya nggak usah, tapi distinctnya cuma di tanggalnya aja. Ya, berarti kayak gini. Bisa dikasih kurung. Distinct tanggal transaksi. Masih salah apa nih? Ini pakai formatnya tanggal transaksi. Oh, tanggal transaksinya pakainya varchar. Maka ini jadinya tanggal transaksi varchar ya. Kalau varchar untuk pakai lebih besarnya jadinya susah ya. Jadi harusnya ini formatnya, tipe datanya, tanggal transaksi ini dirubah pakai date ya. Oke, kita cobain merubah dulu untuk transaksi penjualan. Ya. Kolomnya di sini ada tanggal transaksi, ini pakainya varchar. Ya, kita coba rubah ya. Jadiin date atau date time. Udah, kita klik save. Nah, sekarang tanggal transaksinya sudah pakai date time. Nah, kita coba execute lagi perintah yang tadi ya. Ini 2008-01-01. Select listing. Oh, sorry. Select listing ini dulu. Kita coba ini dulu. Listing tanggalnya ada ya. Jadi kalau mau itu koma coba kode transaksi. Ya, seperti ini. Kalau bintang kode transaksi, koma kode cabang. Kode transaksi, kode cabang. Oh, tadi tidak salah. Ya, seperti ini.
Ya, ini kira-kira penggunaan perintah select ya. Kenapa kalau saya ketik select, setelah klik spasi malah jadi select ya tampilannya? Belum tahu ubahnya di mana. Ya sama saja begitu, selectnya berubah otomatis menjadi select. Oh, tulisannya berubah dari besar jadi kecil. Ubah opsi keyword cache jadi upper. Ya, mungkin ada settingannya ya, tinggal dirubah-rubah aja. Ini ada I gede, Bayu udah jawab tuh. Kolom tanggal dengan format YYY DDKP kan di query diapit tanda kutip. Berarti dianggap string. Berarti bisa pakai like dong ya. Coba. Ya, silahkan dicoba-coba ya. Silakan berinovasi ya. Coba-coba dengan data yang sudah diberikan kemarin. Ya. Ada yang mau tanya nggak? Berarti Pak, kalau saya pakai select distinct tidak bisa digunakan untuk menampilkan semua field ya? Harus didefinisikan kolom apa saja yang ingin dipanggil. Iya, betul. Kadang kalau pakai select distinct gitu ya. Nah, solusinya biasanya kan sebuah tabel itu biasanya dikasih key. Ya. Key-nya itu bisa primary key atau unique key. Ya. Supaya tabel itu tidak duplikat. Jadi kalau datanya duplikat biasanya ya memang data ya. Biasanya duplikasi itu wajar. Tapi kalau kuncinya duplikat, nah itu nggak mungkin. Jadi biasanya tabel itu strukturnya dikasih primary key. Ya. Kalau untuk relasi dengan tabel lain ditambahin reference key. Ya. Oke, sekarang teman-teman bisa coba nah, ini saya coba kasih PR ya. Tampilkan 5 data unik, nama depan dan nama belakang dari data karyawan. Dengan nama depan, huruf paling depannya A. Lalu nama belakangnya, huruf paling belakangnya A kecil. Dan juga diurutkan berdasarkan nama belakang secara descending. Untuk PR-nya ada yang mau ditanyakan? Kira-kira mudah, gampang? Besok dong. Ya, besok kita bahas. Kalian coba-coba untuk melakukan query seperti yang saya kasih ini ya PR-nya.
tampilkan 5 data unik, nama depan dan nama belakang. Berarti hanya nama depan dan nama belakang. Ini ditulisnya unik nama depan dan nama belakang. Berarti digabung nama depan dan nama belakang harus unik gitu. Maaf tadi ketinggalan. Kalau distinct sama group by itu fungsinya mirip kah? Group by tadi belum dibahas ya. Antara distinct sama group by itu berbeda. Oke. PR-nya ini untuk coba-coba aja, jadi coba-coba di Debiver kalian ya, sampai menghasilkan seperti yang diinginkan ya. Besok kita bahas bareng-bareng. Kalau nama depan sama nama belakang beda termasuk unik nggak, Pak? Iya, itu maksudnya. Uniknya tuh nama depan dan nama belakang digabung tidak sama gitu tuh. Itu unik nama depan dan nama belakang. Bukan dua-duanya harus unik ya. Nama depan dan nama belakang digabung unik atau tidak gitu. Kalau hasilnya kurang dari 5 baris ya nggak apa-apa. Tampilnya sesuai yang ada datanya. Tidak bisa klik views-nya. Memang view-nya belum dibahas ya. Jadi tidak ada tampilan views-nya. Dapat 1 karyawan, Pak. Agus Dewangga. Agus Dewangga. Wah, udah ada yang jawab tuh. Memang cuma 1 itu kan. Dari latihan awal juga yang kelihatan itu aja kayaknya. Oke, waktunya udah habis, saya kembalikan ya. Oke, terima kasih Pak Sutikno untuk sesi hari ini gitu ya, rekan-rekan semuanya. Sesi hari ini kita akan lanjutkan besok juga dengan tema yang sama, cuman mungkin hari ini dasar, mungkin yang besok lebih beda gitu ya, rekan-rekan semuanya. Lalu besok juga ada kuis ya Pak Sutikno ya. Iya, betul. Mungkin teknisnya apakah di akhir sesi untuk kuisnya? Iya, kemungkinan besar besok akan saya berikan kuis, kira-kira mungkin 30 menit ya, sebelum selesai. Oke, begitu. Jadi rekan-rekan mungkin bisa mempersiapkan diri gitu untuk kuisnya. Jadi 30 menit sebelum selesai, mungkin 20.30 rekan-rekan sudah mengerjakan kuisnya gitu sampai jam 21.00 begitu ya rekan-rekan semuanya. Diingatkan sekali lagi untuk jangan lupa mengisi absensi ya rekan-rekan yang bisa diakses di BioLinky begitu. Iya, jadi besok materi sampai 20.30 kemungkinan gitu ya rekan-rekan semuanya, dan linknya juga akan diberikan besok gitu. Oke, mungkin boleh open cam-nya. Oke, kita foto bersama dulu seperti biasa gitu ya rekan-rekan semuanya. Kita Oke, ada 6.
Mungkin bisa ditahan dulu ya, teman-teman, rekan-rekan semuanya jangan dimatikan dulu cam-nya sebelum selesai sampai di slide ke-6 gitu. Oke, sebentar ya. Slide pertama, 1, 2, 3. Oke, slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Slide keempat, 1, 2, 3. Oke, slide kelima, 1, 2, 3. Dan terakhir slide ke-6. Oke, terima kasih sekali lagi rekan-rekan semuanya yang sudah hadir di live session hari ini. Diingatkan sekali lagi, besok ada kuis dan besok kita ketemu lagi jam 19.00 juga gitu. Terima kasih Pak Sutikno untuk live session hari ini. Sampai jumpa besok rekan-rekan semuanya dan selamat beristirahat. Terima Ya, thank you kasih. semuanya. Terima kasih, Pak. Bye, selamat malam ya. Terima kasih Pak, selamat malam.